Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة wastafa min Quraisyin Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah, innallaha astafa Kinanah, sesungguhnya Allah memilih Kinanah min waladi Ismail, anak-anaknya Ismail, anak keturunan Ismail, Bani Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah memilih Quraisy itu dari Kinanah, dari kelompok Bani Kinanah. Wastafa min Quraisyin, kemudian Allah memilih dari Quraisy itu Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilih aku adalah dari Bani Hashim. Bapak saudara sekalian yang tentunya semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bahwa Rasul ingin menunjukkan nasab itu penting. Nasab itu penting. Jangan sampai diputus, jangan sampai dihapus, jangan sampai dihilangkan. Yang kedua, saya ingin melihat betapa ternyata nasab Nabi itu sangat-sangat mulia. Nasab Nabi kita itu sangat mulia. Bahwa Nabi terjaga nasabnya, kemuliaannya. Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya Allah memilih innallaha astafa Kinanah. Siapa dia? Dia adalah salah satu datuknya lagi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murad bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik. Nanti Fihr bin Malik inilah yang kita nisbatkan dengan sebutan Quraisy. Bin Nadr bin Kinanah bin Kinanah. Dilanjutkan bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihi salatu wassalam bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan dan seterusnya. Kita stop sampai pada persoalan tadi dari Kinanah. Kemudian Nabi menyebutkan dari Kinanah itu maka Allah memilih Quraisy. Saya sebut Quraisy. Siapa dia? Fihr bin Malik. Fihr bin Malik itu adalah dinisbatkan dengan sebutan Quraisy. Kenapa? Jadi gini Bapak saudara sekalian, sebutan Quraisy itu bagi sosok yang memiliki kelebihan secara fisik, ketangguhan, kemampuan, kecerdasan. Dan itu ada pada Bani Ismail dan Bani Jumhur. Ini dua. Jadi yang datang pertama kali ke Mekah setelah Ismail bersama ibundanya Hajar, ibunda Hajar. Orang selalu mengatakan dia adalah anak muda, tidak, dia anak Raja Mesir.
dia bukan anak muda. Ya. Ketika Nabi Allah Ibrahim bersama istrinya Sarah adalah putri Raja Haran, bersama dengan keponakannya Lut, jadi bertiga berangkat sampai di Mesir. Itu kan nanti ketemu sama Fir'aunnya Mesir. Jadi Mesir itu punya raja sebutnya Fir'aun. Yang Fir'aun ini naksir sama Sarah. Inilah dusta yang kedua Nabi Ibrahim. Bahwa ketika ditanya siapa itu perempuan, dia saudara perempuanku. Jadi Ibrahim itu sepanjang hidup itu berdusta 3 kali. 3 kali berdusta, nyesal. Kita berdusta tiap hari. Ada nyesal-nyesal juga. Ibrahim cuma 3 kali kedua. Nah, di situ kemudian kita pernah dengar bagaimana raja itu menginginkan Sarah. Sampai kemudian diajak dalam satu waktu tentang acara atau apa, dia mau menyentuh Sarah, ternyata kemudian lumpuh stroke. Berdoa Sarah, ya Allah, kalau sampai ini Fir'aun mati, aku yang salah. Kayak apa Tuhan yang salah? Akhirnya disembuhkan lagi. Mau nyentuh lagi, stop lagi. Doa lagi, sembuh lagi, nyentuh lagi, gak ada jarak. Stop lagi kan. Dan ini kalau yang perempuan cantik itu begitu. Kalau disentuh stop, cantik tuh berarti kan. Ini kisah di sini ya. Akhirnya dia tahu siapa Sarah. Kemudian dia perintahkan anaknya, namanya Hajar, untuk belajar. Anak dari istri yang lain, lalu belajar sama Ibrahim sampai satu saat kemudian dia jadi istrinya Ibrahim. Ya gitu ya. Dia anak Fir'aun yang Mesir. Mesir itu bukan Arab, Pak. Mesir itu di daerah Afrika. Jadi kalau kita lihat tanah itu setanah Afrika. Cuman cara bahasa dia. Ya. Nah, pertama kali yang menetapi Makkah itu adalah Ismail. Ketika Ibrahim membawa anaknya ke satu lembah di wadin ghairi dzi zar'in, satu lembah yang tidak ada tanaman, satu lembah yang tandus. Nah, nanti ceritanya kita tahu bagaimana kemudian Ismail menemukan air Zam-Zam dengan tangan kakinya. Ketika mencari air, cukup ini ya, dramatis ceritanya sampai kemudian suara yang menangis itu hilang. Itu ada 2 riwayat. Ada yang mengatakan bahwa ketika itu Hajar ketakutan kondisi anaknya, dia balik, dia takut anaknya mati. Ternyata anaknya digendong oleh Jibril, oleh seorang sosok laki-laki yang ternyata dia adalah Jibril. Kemudian Jibril yang menghentakkan kakinya. Itu versi lain ya. Allah alam, dua-duanya ada. Nah, ketika itulah kemudian suku yang pertama datang ke Mekah ada suku Jurhum dari Yaman. Suku Jurhum dari Yaman. Suku inilah kemudian dia punya anak, kepala suku punya anak perempuan yang cantik dan nikahi oleh Ismail. Sehingga kemudian Bani Ismail dan Bani Jurhum itu anak-anaknya, maka termasuk Nabi bin Malik, adalah orang yang dia 2 syarat. Pertama adalah dia Bani Ismail, yang kedua Bani Jurhum. Kemudian dia memiliki kelebihan secara fisik, kemampuan secara otak, dia tangguh, dia cerdas, bahwa disebut dengan Quraisy. Itu sebutannya, itu ada pada Hisham bin Malik. Anda tahu penyerangan pertama kota Mekah sepeninggal Ismail itu nanti akan dilakukan oleh suku Khuza'ah. Dan Bapak jelas sekali ya, sejarah kemudian mencatat bahwasanya suku Jurhum lah yang kemudian menimbun itu Zam-Zam. Zam-Zam itu enggak ada lagi. Pernah dengar cerita bahwa Zam-Zam sudah tenggelam, ditutup oleh suku Jurhum. Yang pertama kali masuk nanti adalah Amr bin Luhai dari suku Khuza'ah. Sosok pemimpin yang dianggap ulama, tetapi dia belajar setengah-setengah. Ya, nah, siapa yang nanti nemuin Zam-Zam kembali? Yang nemuin Zam-Zam kembali adalah Abdul Muthalib dalam satu mimpi. Ini jangan diceritakan. Ya, ada yang tahu bahwa
Abdul Muthalib itu yang pertama kali menemukan jam-jam setelah 500 tahun tenggelam. Di mana? Di dekat Ka'bah. Yang itu juga cukup menarik ya. Karena di Ka'bah itu nanti ada dua patung. Namanya patung Ishak dan patung Nailah. Patung ini, Ishak dan Nailah ini, dulu sebelum penyerangan suku Khuza'ah adalah dua orang sejoli yang saling mencintai. Kisah cinta ini lagi kisahnya itu kan. Saya kambing nih rasa coklatnya. Ketika Ishak ini melamar Nailah dari suku Jawa, Ishak dari Yaman, beda suku. Kemudian ditolak. Kemudian mereka melakukan perjanjian bertemu depan Ka'bah. Terjadilah perzinahan antara Ishak dan Nailah. Oleh Allah dikutuk di batu. Besoknya ketika orang tahu kaget lihat ada patung di dekat Ka'bah. Akhirnya Ishak dan Nailah ditempatkan di Safa sama Marwah. Sebagai peringatan, ini loh kalau berzina, begini loh kalau kita melakukan hubungan zina akan dikutuk di depan Ka'bah. Ketika Amr bin Luhai datang dengan suku Khuza'ah, makanya Nabi cerita. Dalam satu riwayat Nabi pernah cerita, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya diperlihatkan Amr bin Luhai oleh Allah di neraka dengan isi perutnya keluar karena panasnya siksaan yang sangat berat. Dialah orang pertama merubah agama Ibrahim ini. Dan kemudian yang berkata pada sahabatnya Aqsam, ya Aqsam, aku melihat Amr bin Luhai bin Qoma'ah bin Hindi menyerap ususnya, dan aku tidak melihat orang yang amat mirip dengan orang lain melainkan engkau dengannya. Dengan Amr bin Luhai bin Aqsam. Aqsam berkata, ya Aqsam, barangkali kemiripan denganku membahayakanku kan? Kata Nabi, tidak. Karena engkau mukmin dan dia kafir. Anda tahu, Amr bin Luhai ini adalah pemimpin yang juga dijadikan tokoh agama. Dia belajar tentang agama Ibrahim. Satu waktu dia tinggal di Syam. Dia bertemu suku Amalek. Suku Amalek pada ketika itu menyembah Hubal, menyembah patung. Bukan menyembah Hubal, dia menyembah Allah tetapi perantaraan patung. Maka ditanya, ya wahai suku Amalek, apa yang kalian lakukan? Saya menyembah Allah melalui patung ini. Yang dengannya lah kemudian kami mendapatkan hujan, dengannya kami mendapatkan rezeki, dengannya kami mendapatkan pertolongan-pertolongan. Maka kemudian Amr bin Luhai membawa hubal-hubal itu, dan sampai dia mengalahkan suku Jurhum, dia melihat patung Ishak dan patung Nailah ditempatkan nanti di dekat Ka'bah. Dua patung ini untuk disembah. Dia tidak tahu sejarah bahwa patungnya adalah patung pezina. Ya, ini ceritanya. Ada lagi nanti patung Uzza. Di dalamnya ada jin yang nanti akan dibunuh oleh Khalid bin Walid. Membunuh jin Uzza itu adalah Khalid bin Walid nanti. Nah, Bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Singkat kisah, nanti kita akan tahu bagaimana riwayatnya. Jadi gini, Fihr bin Malik ini adalah Quraisy. Dan kita masuk pada satu sosok tokoh. Setelah Khuza'ah mengalahkan suku Jurhum, yang berkuasa di Mekah adalah suku Khuza'ah dan dia menjadi penguasa selama 500 tahun. Maka muncullah kemudian sosok bernama Qusay bin Kilab. Dia adalah salah satu cucunya Fihr bin Malik. Ya, Qusay bin Kilab itu adalah sosok yang nanti juga dia nama aslinya bukan Qusay tapi Zaid. Qusay bisa jadi dinisbatkan kepada Quraisy karena dia punya kemampuan, ketangguhan, kecerdasan dan kelebihan fisik yang hebat. Dia ikut ibunya di Syam. Kemudian ketika Kilab bin Murrah itu bapaknya, Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr itu meninggal dunia, maka ibunya menikah lagi. Qusay tidak akur dengan dia punya saudara kandung namanya Zurah.
Zurah. Musa yang nanti punya anak namanya Abdul Manaf. Ada beberapa ya nama anaknya, ada Abdul Dar, ada Abdul Uzza dan lain sebagainya. Terkenal tiga, Abdul Dar, Abdul Manaf, Abdul Uzza. Sementara Zurah, saudara kandungnya punya anak namanya juga Abdul Manaf. Ya, sama Abdul Manafnya. Jangan heran, Abu Talib pun namanya Abdul Manaf. Abu Talib namanya Abdul Manaf. Dan jangan heran juga Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Ya, yang ngasih dia Abu Lahab nama adalah julukan adalah Abdul Muttalib nanti. Nah, Abdul Manaf punya anak namanya Wahab. Abdul Manaf Zurah. Abdul Manaf bin Qusay punya anak namanya Hashim. Hashim bin Abdul Manaf punya anak namanya adalah Abdul Muttalib. Wahab punya anak namanya Aminah. Aminah nanti jadi istrinya Abdullah. Kalau kita lihat riwayatnya Bibi, ya kan? Nah, Abdul Manaf itu punya saudara namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza punya anak namanya Asad. Asad punya anak namanya Khuwailid. Khuwailid punya anak namanya Khadijah. Kan gitu. Ya. Hashim itu punya saudara kembar lagi, kan? Abdul Manaf ini kan punya anak namanya Hashim. Hashim itu punya saudara kembar namanya Abdul Syam. Abdul Syam punya anak namanya Umayyah. Umayyah punya anak namanya Harb punya anak namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan punya anak namanya Muawiyah. Maka Nabi melarang menghina, mencaci, mencela sahabatnya. Apalagi ini masih keluarganya beliau. Kenapa? Kalaulah kalian mengimpakkan semisal Uhud dan Da'abih semisal gunung Uhud, mengimpakkan emas semisal gunung Uhud, tidak akan bisa mengalahkan sahabatku walau satu mutbah setengahnya. Ini nggak boleh menghina sahabat Nabi. Persoalan pertengkaran mereka antara Ali dengan Muawiyah, Yazid dengan Hasan dan Husain itu persoalan politik. Sama kayak gini. Saya nggak ikut campur siapa-siapa betul. Ya, sepanjang pemimpin kita masih bersyahadat, kita belum boleh mencela. Ya, tetapi di sisi lain juga kita juga menghormati ulama, sehingga saya tidak terlalu putus terhadap kedatangan sosok yang datang dari Mekah ini. Saya nggak terlalu putus dengan beliau, ya, nggak terlalu menghebohkan, karena sementara saya kira bangsa kita aman. Hanya kadang segelintir orang aja yang mungkin merusak. Kalau memang ingin mengganti, ada saat kita mengganti, ada waktu kita mengganti, tapi tidak harus kemudian kita menghina seorang pemimpin. Tidak layak, tidak pantas kita menghina pemimpin. Ya. Karena ketika kita menghina pemimpin, tidak harus kita menghina kita sendiri. Ini yang harus kita juga perhatikan. Di sisi lain juga, semua manusia, antum ingat peristiwa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, seandainya kita berada di tengah-tengah peristiwa fitnah besar pada masa Utsman bin Affan, pertanyaan saya adalah, kita ikut Utsman atau ikut yang mendemo? Ikut Utsman atau ikut yang mendemo? Saya tidak percaya kita ikut Utsman. Kenapa? Karena setiap khutbah, setiap ceramah di mana-mana menghina Utsman bin Affan. Utsman itu dihina, dicaci, dimaki oleh semua. Sampai kemudian satu kelompok di Mesir. Di Mesir itu, siapa tokoh yang akan merusak nanti? Tokoh Syiah, orang Yahudi yang membawa Islam. Siapa? Saya lupa. Siapa? Saya lupa. Yang Syiah, saya lupa namanya. Ada ingat nggak? Yahudi yang sangat terkenal. Ya. Dia yang merusak, dia yang mempengaruhi Mesir untuk datang ke Utsman. Anda tahu ketika itu apa kata Utsman? Dia datang, dia datang. Kalau saya ingin, kata beliau, menurunkan tentara, sahabat-sahabat itu dengan gampang dia akan angkat pedang untuk bela. Ali sempat ingin mengangkat pedangnya, karena berita yang heboh itu kan Utsman ini nepotisme, ya kan?
Dan mereka itu mempengaruhinya itu banyak di luar sana, bukan di Madinah. Kemudian perang bagi saya mudah sekali, kata Utsman bin Affan, mudah, gampang bagi saya. Satu ucapan sahabat saya akan berdiri di depan dan di belakang saya. Tetapi tidak, saya lebih menginginkan perdamaian, kata Utsman bin Affan. Ketika itu para pendemo, Utsman langsung datang, dialog. Dia bawa senjata. Utsman perintahkan sahabat jangan bunuh pedang. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kalaulah saya mengangkat pedang, maka saya orang bermaksiat pertama dengan khalifah saya. Akhirnya terjadi dialog. Anda tahu orang Mesir itu ketika dialog puas. Pendemo itu minta cuma satu aja, dialog. Jangan polisi. Kan gitu. Yang membuat undang-undang turun ke jalan, hadapi dialog. Akhirnya apa yang terjadi? Dalam dialog itu, puas yang mendemo. Tenang aja, sebetulnya kita cuma minta penjelasan. Itu aja. Akhirnya pulang, Pak. Salah satu tuntutan mereka juga adalah Muhammad bin Abu Bakar, kalau nggak salah, atau Abdurrahman, itu diangkat jadi gubernur di Mesir. Ibnu Abu Bakar diangkat jadi gubernur di Mesir. Disetujui oleh Utsman bin Affan. Tetapi sebelum sampai di Mesir, di perjalanan, sosok Abdullah bin Ubay, ya, sosok yang orang Yahudi yang mempengaruhi ini, dia meminta. Jadi gini, ketika Utsman bin Affan diserbu di saat itu, diperintahkan semua sahabat, semua keluarga dekatnya untuk pulang dan jangan ada di sekitarnya. Hakam, salah satu sekretaris pribadinya Utsman, itu sahabat sepupunya beliau juga, itu pulang. Nah, ketika itulah kemudian datanglah sosok orang Syiah ini, jadi bukan Syiah dulu, dia orang Yahudi, ada yang rusak. Kemudian dia minta kepada sekretaris negara untuk buat surat stempel dari pemerintah bahwa perintah itu adalah supaya mereka bilang bahwa Utsman mau dibunuh. Jangan salah, kalau terjadi kan ribut ya, takut, udah dibuat surat. Perintah kepada gubernur Mesir untuk menangkap pendemo. Ketika sampai di Mesir, gubernur Mesir menangkap mereka, otomatis wah ini pengkhianat, bohong, pendusta di Utsman. Utsman dibilang pendusta. Padahal bukan Utsman. Akhirnya baliklah mereka dengan marah, nggak ada lagi, mereka langsung sampai terjadi pembunuhan Utsman bin Affan. Utsman mendiamkan saja. Dia ngaji. Karena Utsman itu kebiasaan kalau kondisi lagi kacau, nggak ada jalan, dia ngaji. Jadi dia dibunuh dengan 6 kali tusukan. Ya, terakhirnya ada yang bilang dari sini. Nah itu satu ini Pak, bahwa kita jangan mudah terprovokasi oleh siapapun. Kita baca dulu, kita periksa dulu, kita perhatikan dulu semua. Jangan mudah terprovokasi dan jangan mudah pula kita kemudian mengatasnamakan sesuatu, apalagi atas nama agama, kemudian kita harus saling serang dengan orang lain. Ini harus kita jaga. Lidah juga dijaga. Kenapa? Karena salah satu kedatangan Rasulullah itu adalah innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka lidah juga kadang-kadang harus kita jaga untuk tidak menghujat dan menghina orang lain, apalagi dia sesama muslim. Jangan mudah kita menghina mereka hanya karena persoalan perbedaan paham politik. Ya, antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib tidak ada masalah, hanya karena paham politik. Antara Zubair bin Awam, Talhah dengan Ali tidak ada masalah. Dan antum tahu siapa Zubair bin Awam? Dia sepupu Ali bin Abi Thalib. Zubair itu anaknya Sofiyah binti Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak 16, 10 laki-laki, 6 perempuan. Ya, Zubair itu sepupunya juga. Dia sosok yang selalu berada di depan. Maka ketika terbunuh yang Talhah, terbunuh Zubair, apa kata Ali pada anak-anaknya? Saya dengan bapakmu
tidak ada masalah. Kami itu bersahabat. Tetapi yang menjadi persoalan hanya karena persoalan politik. Itu aja sebetulnya. Jadi politik kadang-kadang bisa menghancurkan. Bagaimana Utsman bin Affan tadi. Nah maka itulah kemudian Bapak sudah rasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita balik tadi. Qusay bin Kilab. Ya. Dia punya kecerdasan. Ketika dia sampai di Mekah, dia melihat bahwasanya Mekah dikuasai oleh suku Khuza'ah. Dia terpikir kembali, kok bisa? Sementara ini Mekah pertama kali dibangun oleh kakaknya Ismail dan ibunya, oleh neneknya. Kemudian dia terpikir kembali merebut Mekah. Gimana caranya? Pertama yang dia lakukan adalah dia memperkuat dulu ekonominya. Ini mutlak nih. Kalau mau jalan ekonomi dulu, ya kan? Sugih dulu. Yang jadi pemimpin. Apa dia jadi pemimpin kalau ada sugih? Jadi pejabat nyogok misalnya, belikan ulang. Jadi pejabat, jadi gubernur, misalnya jadi wali kota, jadi bupati, lalu dengan cara bagi-bagi duit, akhirnya apa? Jadi dia akan kembalikan kaya dulu. Nah, dia pertama kaya dulu, sugih. Kemudian Qusay bin Kilab, langkah selanjutnya adalah saat itu kerajaan Mekah itu, suku Khuza'ah itu dipimpin oleh Hulail. Jadi Hulail ini punya anak namanya Qubah. Perempuan anak paling tua itu namanya Qubah, paling cantik. Qusay bin Kilab kemudian berdatang dengan Qubah binti Hulail. Sejarah pada ketika itu mencatat bahwasanya suku Khuza'ah apabila yang berdatang itu adalah suku Jurhum, apalagi dia dan kelompok Jurhum ini akan ditolak. Ternyata beda. Yang datang itu Qusay bin Kilab, sosok yang sudah punya wibawa, sosok yang sangat tampan. Kemudian tadi saya bilang dia punya kelebihan fisik, dia tampan. Karena semua keturunan Nabi itu terjaga ketampanannya juga. Kita tahunya Nabi Yusuf paling tampan, itu masih kalah di hadis itu dengan Nabi Adam saja, masih 50% lebih tampan Nabi Adam, ya kan? Lagi dari Nabi Muhammad. Jadi Yusuf yang setampan itu aja, kalau dia lewat perempuan melihat lagi mengupas limau, kayaknya sekadar merasa sakit tampannya. Makanya saya bilang kalau laki-laki merasa paling tampan, cobain tesnya kayak apa? Ambil jarum atau silet, suruh bibit tatak, merasa ada. Kalau merasa sakit, berarti ada hubungan setelah. Wah itu kisah Nabi Yusuf yang. Nah baik, maka suku dia terpikir untuk menikah, dan ketika itu suku Khuza'ah pasti menolak. Ini enggak. Ketika yang datang adalah Qusay bin Kilab, sosok yang punya wibawa, sosok yang punya kekayaan, sosok yang punya ketangguhan, sosok yang punya kecerdasan, diterima. Qusay bin Kilab. Langkah kedua, nikah. Makanya nikah ini termasuk strategi juga, ya, untuk bisa menguasai sesuatu. Langkah ketiga, dia baik dulu dengan mertua. Qusay ini baik dulu, dia bantu dulu mertuanya, dia membantu dulu di kerajaannya, bahkan dia punya jabatan-jabatan penting. Sampai Hulail meninggal dunia. Ini jam-jam belum ada ya, nggak ada lagi. Kenapa? Karena suku Jurhum itu dia sengaja timbun jam-jam itu supaya suku Khuza'ah ini untuk mencari air itu dia beli ke lain tempat. Nanti akan muncul cerita jam-jam ini yang kemudian memunculkan sumpah dan ajarannya Abdul Muttalib untuk menyembelih salah satu di antara 10 anak. Ya, ketika itu dia punya cuma hanya satu aja. Dan kita nanti akan bicara itu. Lihat ini. Kemudian dia Hulail ini meninggal dunia Hulail. Maka di saat itulah kemudian Qusay bin Kilab proklamirkan di seluruh wilayah Mekah bahwasanya dia adalah raja Mekah. Makalah adik-adiknya Qubah, ipar-iparnya, terjadi perang yang kemudian banyak menewaskan. Akhirnya Qusay dibantu oleh saudaranya Zumrah dari Bani Quraisy membantu beliau,
datang dari Madinah, bahkan dari Romawi juga datang membantu. Akhirnya, mereka pun bersepakat damai antara Qusay dengan saudara iparnya. Lalu bagaimana caranya menengahin? Kita panggillah sosok salah seorang hakim, namanya Ya'mur bin Aus, seorang yang punya kewibawaan, kebijaksanaan yang juga tua, usianya 120 tahun. Jadi orang dulu tua-tua. Akhirnya dipanggil, disumpah atas nama Allah. Jangan lupa mereka juga menyembah Allah. Disumpah atas nama Allah. Kemudian ditanya oleh Ya'mur bin Aus ini kepada Qusay, ya Qusay, kenapa engkau mengklaim bahwa kau adalah raja, mengambil kerajaan mertuamu ini? Apa kata Qusay bin Kilab? Wah ya Allah, kita semua paham bahwa ini Mekah yang pertama kali membuka adalah kakek saya Ismail, dan dia seorang nabi. Dan yang pertama kali datang ke Mekah ini adalah kelompoknya nenek saya dari suku Jurhum, dan dia membangun peradaban di Mekah. Dia membangun komunitas di Mekah ini. Dia membangun semuanya. Semua disebutin. Kemudian ditanya kepada adik-adiknya Uqbah, adik iparnya Qusay, ternyata dia. Karena mereka datang cuma untuk mengambil. Akhirnya dengan keputusan mutlak Ya'mur bin Aus mengatakan bahwasanya kalau begitu Mekah ini diberikan kepada Qusay bin Kilab. Ini raja pertama Mekah. Setelah itu Qusay bin Kilab pertama yang dia bangun adalah Darun Nadwah. Ini simbol kekuasaan Mekah nanti. Di Darun Nadwah ini dijadikan simbol kekuasaan. Ya. Nanti di situ tempat bermusyawarah, di situ tempat berunding, di situ tempat mengadakan acara-acara besar dan lain sebagainya. Itu Darun Nadwah. Akan menarik dari Darun Nadwah akan dijual oleh Bani Abdullah. Nah, Qusay bin Kilab punya anak yang menonjol itu dua. Abdul Uzza biasa, tapi dia menonjol. Tapi yang paling menonjol dua. Yang pertama adalah Abdul Manaf. Dia tangguh, dia cerdas, dia punya kelebihan fisik, dia tampan, dia punya wibawa, dia punya jabatan di tengah masyarakat, suaranya selalu diterima. Jadi kalau dia ngomong orang selalu ngikutin. Ini Abdul Manaf. Anak paling tua dari Qusay adalah Abdullah, anak paling tua. Makanya kadang Qusay disebut Abu Abdullah. Jadi dia punya apa? Abdullah, dia punya kelemahan, dia tidak punya kelebihan. Dia menonjol dari sisi kelemahan. Dia nggak punya apa-apa, dia nggak punya wibawa, dia nggak punya kekayaan, dia nggak punya jabatan, dia nggak punya kecerdasan. Abdullah ini. Bapak, coba kita lihat di sini. Sebagai seorang bapak, kita punya anak-anak banyak. Anak-anak kita misalnya taruhlah 4. 3 anak ini udah punya gawian, 3-tiganya udah sugih, 3-tiganya udah punya nama, 3-tiganya udah punya jabatan. Nang kada bisi apa-apa nasi ekonomi ini.